Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai ayat ke-32. Saya akan membacakan firman Tuhan, baiklah kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, pimpin dan terangi hati kami, supaya sungguh hidup kami diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kami disertai, panggilan kami dikuatkan, dan hati kami tetap memandang kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara, Kisah Rasul pasal 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakannya untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadamu. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun daripada semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, ya Raja Agripa, kepada para nabi? Engkau tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan saja engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini, yang mendengarkan perkataanku, menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan. Saudara, penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Saudara, tujuan penulisan Lukas selalu menunjuk dan mengajak kepada para pembacanya untuk ikut serta terlibat di dalam panggilan, terlibat di dalam rencana Allah yang mulia dalam menyelamatkan dunia ini. Sehingga pada waktu Paulus bertobat, kemudian ditangkap, dipenjarakan, dikenakan hukuman mati, dia minta banding. Tetapi di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, dengan tangan yang terbelenggu, saudara, Paulus tetap memberitakan Injil Tuhan. Pada waktu itu Festus mendapat kunjungan dari Raja Agripa II. Kalau kita lihat, Raja Agripa adalah turunan Herodes Antipas yang sangat kejam. Tetapi Agripa II ini adalah raja yang selalu ingin belajar tentang agama-agama Yahudi. Sehingga pada waktu Festus ingin memutuskan hukuman mati bagi Paulus, saudara, dia minta bagaimana kita dengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Seseringnya kasih, sehingga dengan jelas, dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, dia terus berbicara dan mengajak supaya Raja Agripa juga menjadi bagian untuk percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dari penglihatan itu aku tidak pernah tidak taat. Dan terhadap penglihatan itu dikatakan aku tetap taat. Ya Raja Agripa, apakah engkau percayakan hal ini? Saudara-saudara, Festus menegur Paulus. "Paulus, ilmumu yang sangat-sangat banyak itu membuat engkau gila." Dan Paulus berkata, "Yang mulia Festus, aku tidak gila. Tetapi aku berbicara dengan pikiran sehat." Dia terus mengajak saudara supaya Festus dan Agripa dan semua orang yang hadir di situ juga percaya kepada Injil Yesus Kristus. Saudara, di tengah kesulitan, di tengah penjara, di tengah belenggu dan penderitaan, Injil Tuhan tetap diberitakan. Paulus meyakini bahwa panggilan hidupnya, kehidupannya tidak tergantung kepada para penguasa, Tetapi keselamatan penguasa itu sangat bergantung
kepada berita Injil. Inilah yang membuat Paulus dengan keras, dengan terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, di tengah zaman begitu banyak orang ditekan, dianiaya, gereja di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan, kita dipanggil bukan untuk diam, tapi kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan Yesus Kristus, karena keselamatan para pemimpin-pemimpin bangsa dan seluruh dunia ini bergantung kepada Injil, kabar baik. Saudara, mari kita menteladani apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku berdoa, ya Raja Agripa, supaya bukan aku saja, tetapi kalian semua yang mendengar ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kecuali belenggu ini. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan di dalam Injil Lukas untuk mencelikkan mata yang buta. Roh Allah ada padaku, aku dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, kepada semua orang. Kita dipanggil dalam kesempatan yang penuh dengan tantangan ini untuk terus berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, jangan diam. Terus bergerak, terus memberitakan Injil Tuhan, terus memberitakan firman-Nya sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita. Kita tetap berdoa, kita tetap memberitakan firman-Nya, dan kita tetap melayani Dia dalam segala situasi apapun juga yang kita hadapi. Kiranya Tuhan beserta kita dan Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, biarlah terang-Mu bersinar dalam hidup kami, dan kami diberkati dalam hidup dan pelayanan kami. Gereja Kristus Ketapang, Sinode Gereja Kristus, kami semua dipanggil Tuhan untuk terus berbicara tentang Injil Kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami, bangkitkan semangat kami, berikan, obarkan roh yang ada dalam hidup kami, supaya kami juga mau dan kami terus pergi memberitakan Injil Tuhan. Lihat dan tiliklah setiap jemaat-Mu dalam kesulitan, pergumulan apapun yang mereka hadapi. Kuatkanlah mereka, teguhkanlah supaya mereka tidak mundur daripada Injil Tuhan, tapi mereka tetap menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi kota Jakarta, dan bagi dunia ini. Tolonglah kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin. Kebebasan hidup yang